Perubahan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan menjadi kelas rawat inap standar atau KRIS akan dilakukan pemerintah secara bertahap. Kebijakan ini digadang-gadang akan memberikan kesamaan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam pelayanan kesehatan. Namun setiap kebijakan baru pasti akan menuai pro kontra di kalangan masyarakat, terutama bagi peserta jaminan kesehatan nasional. Waduh, rugi juga. Kalau buat sakit kita jadi bisa bayar. Kalau yang gratis kan enak tuh. Biasanya saya di Rumah Sakit Agung tuh, anak saya tuh gratis BPJS. Wah, merugikan itu. Semuanya bayar, anak saya, bini saya. Wah, kacau. Bisa rugi itu. Menang BPJS. Kalau dari saya sih cukup baik ya, jadi sama semuanya. Cuman mungkin balik lagi dari rumah sakitnya kebijakannya seperti apa. Takutnya pasiennya menumpuk kah atau fasilitasnya jadi menurun. Mungkin ditingkatkan lagi dari rumah sakitnya. Nah, saya sih setuju. Ya alasannya biar semua tuh sama rata, nggak ada perbedaan kelas 1, kelas 2. Soalnya kan untuk yang kelas 3 itu kemungkinan lebih dipersulit daripada kelas 1, kelas 2 gitu kan. Untuk mengetahui respon peserta BPJS Kesehatan terkait rencana perubahan ke sistem KRIS, tim iNewsWire mendatangi salah satu rumah sakit swasta di daerah Jakarta Pusat yang saat ini tengah menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Salah satu keluarga pasien menceritakan bahwa setelah menjalani perawatan selama 3 hari, pasien harus rela dipulangkan. Selain itu, jumlah pasien dalam satu kamar inap pun lebih dari 6 pasien. DBD ya, satu lantai itu banyak satu pasien. Masih banyak itu. Ada 3 hari udah bisa pulang. Ini BPJS ya? Iya. Maaf, kelas berapa? Ya itu nggak pakai kelas. Iya. Oh jadi sekarang udah 4 yang kamar 4 ini udah berapa sih? Apa sekat anak hordeng? Tadi cuma 4 orang dalamnya. Lebih. Depan belakang bisa ada 8. Lebih jauh, Koordinator BPJS Watch menilai menyamaratakan kelas rawat inap sejatinya bukanlah solusi yang tepat untuk memperbaiki layanan kesehatan di Indonesia. Yang kita usulkan adalah kelas 1 distandarkan, misalnya kelas 1 2 tempat tidur, kelas 2 3 tempat tidur, kelas 3 4 tempat tidur. Jadi tetap ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, tapi kelasnya ini distandarkan. Sehingga tadi yang saya sampaikan, tidak ada lagi kelas 3 itu yang 8 tempat tidur, 10 tempat tidur gitu. Nah, demikian juga sekarang masih ada kelas 3 yang kamar mandinya di luar. Nah, itu ditarik ke dalam. Nah, ini kan yang memang bisa menjadi alternatif sehingga gotong royong itu tetap ada. Yang mampu 150, yang setengah mampu 100, yang memang kurang mampu ya 35. Alih-alih memaksakan sistem kelas tunggal, pemerintah sebaiknya membenahi tata kelola BPJS Kesehatan yang masih sembraut. Di saat ini saja ya, ada pasien-pasien yang nyari ruang perawatan IGD saja susah. Ataupun sekarang tidak diterapkan KRIS dengan kelas 1, kelas 2. Tolonglah pemerintah juga bisa hadir untuk mencarikan ruang perawatan gitu ya. Pemerintah itu Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan atau BPJS Kesehatan. Sehingga kalaupun ada saat ini misalnya pasien datang, betul lah IGD itu penuh atau ruang perawatan itu penuh. Tinggal dia standby di sana, si pemerintah atau BPJS Kesehatan yang mencari ruang perawatan di rumah sakit mana yang memang benar bisa menangani ya. Sehingga peserta atau pasien beserta keluarga tidak cari sendiri-sendiri gitu. Yang sekarang juga masih terjadi ya. Nah, ini yang kami harapkan gitu ya sebenarnya.
Penerapan sistem KRIS tidak hanya berdampak pada sarana dan prasarana layanan kesehatan yang diterima pesertanya, tetapi juga berdampak pada aspek keuangan. Penerapan KRIS dikhawatirkan mengganggu keuangan hingga menyebabkan defisit anggaran, seperti yang terjadi di tahun 2014 hingga 2020. Sejak 2014 sampai 2020 kemarin, itu kan kita defisit yang relatif besar. Sehingga dampak defisit itu kan rumah sakit tidak dibayar normal, sehingga rumah sakit cash flow-nya terganggu, sehingga rumah sakit tidak bisa membeli obat, bayar dokter, bayar perawat, bayar para cleaning service, pegawai-pegawai rumah sakit. Ini kan punya dampak akhirnya kepada siapa? Kepada pasien. Nah, jadi kita berharap jangan sampai KRIS ini menyebabkan pendapatan iuran menurun, kemudian mengalami defisit ke depannya. Pemerintah harus bijak dalam menetapkan anggaran dan regulasi KRIS agar proses implementasi layanan tersebut tidak menambah beban bagi para peserta JKN. Iya, kalau menurut saya sekarang pemerintah lebih baik ke ini aja dulu, mengedukasi dulu kepada masyarakat supaya tidak timbul istilahnya bukan hanya polemik tapi juga keresahan terkait pelayanan itu sendiri gitu loh Mas. Kayaknya tantangannya regulasinya belum ada. Iya, itu kan harus ada susunan kebijakan regulasinya dulu supaya nanti tidak timbul simpang siur, timbul konflik implementasi namanya. Jadi implementasi itu ya penerapannya di lapangan jadi membingungkan, baik rumah sakitnya juga bingung, BPJS-nya bingung, kemudian dari sisi masyarakat juga bingung. Perubahan sistem penyelenggaraan jaminan kesehatan yang dilakukan pemerintah harus diikuti dengan ketersediaan sumber dana yang ada, termasuk keseriusan pemerintah untuk mengecek secara rutin implementasi di lapangan nantinya. Agar tidak ada lagi disparitas dalam pelayanan kesehatan antara peserta BPJS Kesehatan dan seluruh peserta bisa mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang ditetapkan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini karena kami sudah memberitahukannya.